teman-teman semuanya, di sini kita akan membahas materi matematika tingkat lanjut kelas 12 yaitu tentang integral. Nah, kalian tahu nggak sih integral itu apa? Integral merupakan kebalikan dari turunan dan sering disebut dengan antiturunan. Kenapa? Karena jika turunan membuat fungsi berubah, maka integral membuat fungsi kembali seperti semula, sehingga integral disebut sebagai antiturunan. Di turunan itu d per dx, fx sama dengan fx. Nah, f besar itu merupakan fungsi awal sebelum diturunkan, kemudian f kecil merupakan fungsi setelah diturunkan. Di integral itu kebalikannya, jadi fungsi setelah diturunkan menjadi fungsi sebelum diturunkan plus konstanta. Ini ada contohnya. X kuadrat diturunkan menjadi 2x, lalu 2x diintegralkan menjadi x kuadrat, kemudian x kuadrat plus 5 diturunkan menjadi 2x, dan x kuadrat plus 5 diintegralkan menjadi x kuadrat plus c dengan c konstanta. Kita lanjut ke subbab integral tak tentu. Hasil integralnya belum memiliki nilai pasti. Dapat dilihat di konsep dasar ada plus c yang menandakan bahwa nilainya belum pasti. Di rumus dasar terdapat A per n plus 1 X pangkat n plus 1 plus C untuk n tidak sama dengan minus 1. Nah, n ini merupakan nilai pangkatnya. Jadi nilai pangkatnya tidak boleh minus 1. Contoh soal integral 3x kuadrat dx menjadi, kita menggunakan rumus dasar yang menghasilkan 3 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 plus c. Nah, itu menghasilkan 3 per 3 x pangkat 3 plus c. Hasilnya x pangkat 3 plus c. Contoh yang lainnya, integral dari 6x kuadrat plus 4x min 6 dx. Nah, kita menggunakan rumus dasar yang sama, jadi 6 per 2 plus 1, x pangkat 2 plus 1, ditambah 4 per 1 plus 1, x pangkat 1 plus 1, min 6x plus c. Menghasilkan 2x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 6x plus c. Soal berikutnya, integral dari 10x akar x dx. Pertama, kita ubah akar x menjadi x pangkat setengah, lalu menjadi 10x pangkat 1 dikali x pangkat setengah. Kemudian 1 ditambah setengah menghasilkan 10x pangkat 3 per 2. Lalu kita hitung menggunakan rumus dasar seperti tadi, menghasilkan 10 per 5 per 2, x pangkat 5 per 2 plus c. Nah, karena dalam bentuk pecahan, maka kita ubah menjadi 10 dikali 2 per 5, x pangkat 5 per 2 plus c. Menghasilkan 4x kuadrat dikali x pangkat setengah plus c, lalu kita ubah menjadi 4x kuadrat akar x plus c. Hitung hasilnya. Subbab integral tentu menghasilkan nilai yang pasti dan terdapat batas bawah dan atas. Terlihat A sebagai batas bawah dan B sebagai batas atas. Konsep dasarnya batas atas dikurangi batas bawah. Contoh soalnya, integral dari 3x kuadrat plus 2x min 4 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Pertama, kita turunkan dulu 3x kuadrat plus 2x min 4 menjadi x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 4x dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Lalu, kita substitusikan batas atas ke persamaan dikurangi substitusi batas bawah ke persamaan. Menghasilkan 8 plus 4 min 8 minus 1 plus 1 minus 4 menjadi 4 plus 2 dan menghasilkan 6. Kita masuk ke sifat integral tentu. Yang pertama, ketika batas bawah dan batas atas memiliki nilai yang sama, maka hasilnya 0. Yang kedua, fungsi dikalikan dengan konstanta, maka nilainya dikeluarkan. Contoh dari sifat kedua yaitu integral dari 6x pangkat 3 min 3x dx dengan batas atas 7, batas bawah 2. Fungsi 6x pangkat 3 min 3x kita sederhanakan menjadi 3 dikali 2x pangkat 3 min x. Nah, di situ 3 sebagai nilai k. Kemudian sesuai sifat nomor 2, k dikeluarkan menjadi 3 integral 2x pangkat 3 min x dx dengan batas atas 7, batas bawah 2.
Di sifat yang ketiga, jika fungsi hasil pengurangan maka dipisahkan menjadi dua integral dengan batas atas dan batas bawah sama. Di sifat yang keempat, di penjumlahan juga sama, hanya beda pada simbol operasinya. Lalu di sifat yang kelima, batas atas B dan batas bawah A bisa ditukar dengan atas A dan bawah B dengan integral diubah menjadi negatif. Sifat yang keenam, batas atas C, batas bawah A diubah menjadi penjumlahan beberapa integral. Batas bawah kanan A, maka yang kiri juga A. Batas atas kanan C, maka yang kanan juga C. Dan B harus ada di antara A dan C, dengan syarat A kurang dari B kurang dari C. Contohnya, integral dari fx dx dengan batas atas 10, batas bawah 3, maka nilai A 3, nilai C 10, dan nilai B antara 3 sampai 10. Di sini saya menggunakan angka 7. Sifat nomor 7, batas atas B, batas bawah A bisa diubah dengan penjumlahan, tetapi harus sama-sama C. Jika dijumlahkan, maka fungsinya dikurangi C. Sifat nomor 8 sama dengan nomor 7, hanya saja jika pengurangan, maka C-nya ditambah. Maaf untuk yang nomor 8, harusnya tandanya minus, tapi saya menulisnya plus. Sifat yang ke-9, jika fx fungsi ganjil dengan syarat f minus x sama dengan minus fx, maka integral dari fx dx dengan batas atas a, batas bawah minus a sama dengan 0. Sifat yang ke-10, jika fx fungsi genap, maka syaratnya fx sama dengan f minus x menjadi 2 integral fx dx, batas atasnya a, batas bawahnya 0. Contoh soal, integral dari 5 plus 2x minus 3x plus 1 kuadrat dx, batas atas 1, batas bawah minus 2. Pertama-tama kita kuadratkan dulu 3x plus 1 menjadi 9x kuadrat plus 6x plus 1. Lalu kita operasikan dengan 5 plus 2x menghasilkan minus 9x kuadrat min 4x plus 4 dx. Lalu kita integralkan menjadi minus 3x pangkat 3 minus 2x kuadrat plus 4x, batas bawahnya 1, batas atasnya minus 2. Kemudian kita substitusikan batas bawah dan batas atas, lalu kita kurangkan, menghasilkan minus 3 minus 2 plus 4, minus 24 minus 8 minus 8 menjadi minus 1 minus 8 dan menghasilkan minus 9. Kemudian lanjut ke integral substitusi, yaitu mengubah atau mengganti fungsi integral dengan variabel u. Bertujuan untuk memudahkan proses perhitungan. Nah, dapat dilihat di situ, kita menggantinya dengan u. Nah, ini contohnya integral dari 2x akar x kuadrat plus 6 dx. Kita misalkan x kuadrat plus 6 sebagai u, kemudian x kuadrat diturunkan menjadi 2x, lalu dx-nya sama dengan du per 2x. Kemudian kita hitung, x kuadrat plus 6 diubah menjadi u, dx diubah menjadi du per 2x, lalu 2x-nya kita coret dan menghasilkan akar u du, kemudian akar u-nya kita ubah menjadi u pangkat setengah du, lalu itu kita hitung menggunakan rumus dasar yang tadi, menghasilkan 2 per 3 u akar u, kita u-nya ubah ke bentuk semula menjadi 2 per 3 x kuadrat plus 6 akar x kuadrat plus 6 plus c. Contoh soal yang kedua, 5x pangkat 2 dikali x pangkat 3 min 2 pangkat 7. Kita x pangkat 3 min 2 kita misalkan sebagai u, lalu diturunkan menjadi 3x kuadrat, kemudian dx sama dengan du per 3x kuadrat, kita ubah menjadi 5x pangkat 2 u pangkat 7 du per 3x pangkat 2. Nah, menjadi 5 per 3 u pangkat 7 dx. Lalu kita keluarkan 5 per 3-nya sesuai dengan sifat integral tentu. Kemudian menghasilkan 5 per 3 dikali 1 per 8 u pangkat 8 plus c, dikalikan menjadi 5 per 24 u pangkat 8 plus c, u-nya kita ganti menjadi 5 per 24 x pangkat 3 min 2 pangkat 7 plus c. Kemudian lanjut ke menentukan nilai C pada integral tak tentu. Nah, ini mengintegralkan dan mensubstitusikan untuk mendapatkan atau mencari nilai C.
Contohnya, diketahui turunan fungsi f aksen x 5x min 2 dan nilai f2 sama dengan 12. Tentukan fungsi fx. Pertama, kita integralkan fungsi 5x min 2 dx menjadi 5/2x kuadrat min 2x plus c, lalu f2-nya sama dengan 12, maka nilai yang telah diintegralkan disubstitusi dengan 2 dan disamakan dengan 12, maka menghasilkan nilai c sama dengan 6. Kemudian yang kedua, tentukan persamaan kurva y sama dengan fx jika diketahui gradien garis singgungnya dy per dx 3x kuadrat plus 4x dan kurva memiliki titik 1,5. Nah, ini kita turunkan dulu 3x kuadrat plus 4x menjadi x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus c. Titik 1,5, x-nya 1, y-nya 5, maka y sama dengan 5. Nilai y yang telah diintegralkan disubstitusi dengan 1, lalu disamadengankan dengan 5, menghasilkan c sama dengan 2.